Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Taruna Duta Pratama dengan NPM 2476343. Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan untuk kebutuhan RAB pada pekerjaan jembatan. Oke, jadi di sini ada file dari perencanaan pembangunan jembatan ya, untuk jembatan dengan bentang 12 meter. Di sini saya sudah memiliki file AutoCAD-nya. Oke, seperti ini. Nah, saya juga sudah memiliki file tabel Excel yang akan digunakan untuk memasukkan rumus dan juga angka. Oke, langsung saja. Untuk pekerjaan yang pertama, itu bisa kita lihat ya di sini. Di sini tentu saja ada pekerjaan galian di sini. Kita bisa masukkan di rak. Saja kita ke AutoCAD-nya, kita gambar untuk pekerjaan galian. Nah, untuk pekerjaan galian itu ada dua, yaitu file cap dan juga pondasi. Yang pertama kita gambar dulu untuk galian file cap-nya. Kita menyesuaikan di lapangannya ya nanti ya. Biasanya excavator itu nggak langsung rapi, full kotak kayak gini. Ini bisa aja bentuknya kayak gini nih. Ini terus ya, saya bisa menceng ya. Nah, kayak gini. Nah, untuk luasan areanya ini kita bisa pencet aja. Polyline yang udah kita buat. Kemudian sebelumnya kita harus ketik dulu properti. Oke, sudah keluar ya di sini ya. Kita cari, scroll sampai ketemu area. Oke, kalau udah dapat, kita klik, terus kita salin. Nah, kalau udah, tuh kita tempel di sini. Jangan lupa kita sama dengan dulu. Tadi satuannya ya masih milimeter persegi. Jadi kita ubah dulu ke meter persegi. Itu dibagi dengan 1 juta. Oke, sip. Kalau udah, kita masuk lagi ke AutoCAD, kemudian kita screenshot sebagai bukti bahwa benar luasannya segitu. Jadi tidak ada perdebatan antara kita dengan yang lain. Oke, di sini saja kita langsung kasih keterangan itu. Pertama ada pekerjaan galian. Kemudian galian apa ini? Galian PLKF. Oke, lanjut. Satuannya apa? Satuannya meter kubik karena volume. Yang mau kita biar rapi ya, kita format cell, kemudian superscript. Jadi kemudian untuk panjang galian ini pasti sesuai dengan panjang dari file cap itu sendiri. File cap itu sendiri itu panjangnya 9,5 meter. Masukinlah angka 9,5. Kalau udah, kita masukin rumus. Ini dikali dengan ini. Dapat nih volumenya. Kalau udah, kita lanjut ke galian untuk fondasi. Sama, ini kita salin aja. Angkanya cuman kayak tadi kok. Sama aja, kita cek. Juga pakai polyline ya. Nah, untuk galian dari fondasi itu sendiri, itu biasanya kita lebihin 10 meter, 10 meter, 10 cm ya. Karena untuk bagi sting kiri dan kanan. Maka di sini saya sudah offset ya sebelumnya nih. Sudah offset 10 keluar gitu. 10 cm keluar. Kalau udah langsung aja kita gambar menggunakan polyline.
Kita aktifin dulu snappingnya. Kalau udah, sip. Nah, ini kedalamannya ya, kedalaman galian nih. Luasan areanya segini. Berapa tuh? Segini. Kita langsung print screen sebagai bukti. Kemudian kita tempel. Kemudian angkanya tadi berapa? Kita belum copy ya. Angkanya segini kita copy. Terus kita ubah ke satuan meter. Caranya gimana? Kita bagi sejuta. Panjang dari pondasi itu sendiri kita bisa lihat di file ini ya. Nah nih, ini 2 meter. Kita masukin angka 2. Sudah ya, langsung keluar nih rumusnya. Salin lagi untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya itu beton ya. Di sini ada kita tulis beton. Betonnya ada apa aja? Itu ada abutment, LC. Kita LC dulu mungkin ya. LC itu lin concrete. Lin concrete. Kita gambar lagi menggunakan polyline. Kita bisa saja manual, kita bisa juga menggunakan polyline. Ini ketemu areanya segini ya, 0,3 meter. Di sini berarti 0,3. Untuk panjang dari ini LC itu mengikuti ini ya. Apa ini? Kayak 9,5. Jadi kita masukin apa? 9,5. Langsung ngeling ya. Jangan lupa kita foto. Nah, ini untuk cara cepatnya itu menggunakan polyline ya. Untuk cara yang manual itu kita ukur sendiri menggunakan dimensi. Caranya gimana? Agak ribet. Kayak gini. Kita mungkin menggunakan sini dulu ya. Nah, dimensi ini ya. Dimensinya kita ukur dulu. Nah, ini kan 3 meter. Nah, ini 0,1. Kita kaliin. Jadi 0,3. Itu. Dia agak lama. Selanjutnya untuk pekerjaan abutmen. Nah, kita copy lagi. Kita cek abutmennya. Nah, sebelumnya biar cepat ya. Tadi saya sudah mencari membentuk polyline dari abutmen tersebut. Nah, kita aja areanya itu segini. Salin. Kita tempel. Kita bagi sejuta. Cek. Kalau udah panjang dari abutmen itu kita cek ya, panjang abutmen miring 8,3. Kita ganti 8,3. Oke. Kalau udah, jangan lupa tadi buktinya kita screenshot. Selanjutnya pekerjaan beton apa lagi? Di sini ada pekerjaan dari fondasi. Si kita salin lagi. Nah, untuk rumus fondasi itu kan lingkaran ya. Lingkaran nih, lingkaran.
Nah, lingkaran itu diameternya 2 meter. Dari 2 meter ini, maka jari-jarinya udah jelas satu. Nah, kita pakai rumus ya di sini ya berarti. Itu kan rumus mencari luas dari lingkaran itu pi. Pi itu kita pakai 3,14 kali dengan R kuadrat. R-nya itu 1 pangkat 2. Kalinya lupa. Oke, kalau udah kita cek panjang dari pondasi itu 2 meter ya tadi ya. Oke, sudah lanjut. Pondasi udah, beton ya. Terus kita lanjut ke wing wall. Nah, pekerjaan wing wall ini kita cek. Nah, di sini sudah saya bentuk dari polyline. Terus kita pencet aja area. Kemudian kita salin. Makanya setelah itu di sini kita copy dulu ya. Copy. Nah, kalau udah kita copy, baru kita bisa salin ini nih. Biar cepet gitu. Jangan lupa ya ini titik. Kita ganti ke koma. Tergantung Excel kita. Kalau udah panjang dari wing wall ini, bukan panjang ya berarti lebar. Lebar dari wing wall kita bisa ukur. Nah, cara mengukurnya kita pakai dimensi. Kita klik sini, terus kita cek berapa nih? Tuh 23, berarti 0,3 meter. Rumusnya kita ganti, ini berarti kita ganti. Nah, oke sudah. Wing wallnya jangan lupa kita screenshot untuk area. Nah, screenshot, kita tempel. Kalau udah kita rapiin, terus kita lanjut ke pekerjaan apa? Di sini kita cek, ada pekerjaan nih, plat injak. Kita gambar dulu nih plat injaknya pakai polyline. Oke, kalau udah, aduh, salah. Kalau udah kita cek keluar tuh angka areanya. Kita screen dulu ya. Oke, nah, pekerjaan apa? Plat injak. Yang lupa kita salin. Salin. Kemudian untuk areanya kita belum copy ya. Kita copy dulu. Salah. Kita copy. Oke, kalau udah kita cek dari panjang plat injak ini. Kita bisa cek dari gambar ini ya. Ini plat injak nih. Panjangnya 9,5. 9,5. Ya sudah dapat. Nah, kita jumlahin dari semua ini nih. Kebutuhan volumenya berapa? Jumlah volume. Kita pakai sum ya. Sum. Kita tambahin semua nih volume yang terdapat. Ini, ini lagi, ini. Nih, kalau udah, dapat dah ini. Ya, oke untuk pekerjaan volume dari abutmen itu selesai. Ya, lanjut untuk penurangan ya. Di sini saya juga udah punya file AutoCAD-nya.
Sebenarnya saya tidak perlu AutoCAD-nya, eh, tetapi bisa juga menggunakan file pada PDF ini. Nah, sama aja ya. Nah, kita coba menggunakan file dari PDF ini ya. Baik, untuk hal yang pertama kita lakukan itu, coba. Nah, di sini ya. Nah, di sini ternyata sudah ada nih tabelnya dan juga udah ada nih berat dari penulangan yang ada pada abutment. Nah, ini ya totalnya segini. Nah, mungkin kita akan cek aja ya apa benar menggunakan Excel. Baik, untuk kode yang pertama, coba kita ikuti saja. Di sini satu ya, satu. Coba kita. Nah, untuk diameternya tadi, coba kita cek. Yang satu itu berapa? Satu ini ya, diameternya itu 16 dengan jumlah 22. Kemudian panjangnya itu 880. Ini milimeter ya. Coba screenshot. Tep. Oke, kita taruh gambar di sini. Sini diameter 16. Kemudian untuk A itu 880 milimeter ya satuannya. Kemudian untuk panjang di sini maka kita bagi milimeter ke meter 1000 ya. Nah, untuk panjang dari diameter 16 kita cek dari tabel itu 1,58 untuk per meternya. Kemudian untuk jumlah batangnya itu 22 ya, dilihat dari ini nih berarti. Kemudian beratnya kita bisa kalikan langsung. Oke, jadi beratnya 30,59. Apakah benar? Coba cek. Ya benar ya. Ya tipis kemungkinan itu ada di ininya. Ada di, nah ininya. Ini ya mungkin ada 4 koma belakang ya. 4 angka di belakang koma. Kita coba cek lagi untuk yang G1. Untuk G1 kita coba cek. Nah, kebetulan di sini G1-nya ada dua. Coba kita hitung untuk keduanya. G1 berarti ya. G1, G1, kemudian bawa juga G1. Untuk diameternya, coba kita cek apakah sama. Nah, ternyata beda. Coba kita hitung yang dulu. Oke, kita tempel ya. Di sini, kemudian kita rapikan. Untuk diameternya itu 16 sama kayak di atas. Kemudian ini ada 1350, kemudian 220, kemudian 290. Kemudian sampingnya juga 100 100. Itu hook ya, hook nih. Formnya tidak ada, untuk panjang kita zoomin aja. Berat, beratnya kita sama karena diameternya sama, untuk jumlahnya itu 22 batang. Nah, ini kita tarik apakah apakah sama? Oh ya, ini belum ya. Kita hitung lagi yang G1. Satunya. Kita cek nih G1-nya. Ini G1-nya pakai yang atas ini ya. Kita print screen.
Oke, kita tarik. Oh, tapi kita butuh buat nyari ini 8, 220 untuk panjangnya. Oh, ini salah. Kita belum bagi 1000. Yes. Ini diameternya 14. Kemudian untuk sama ini beratnya kita cek di Google karena di tabel nggak ada. Ini cek ya. Ini beratnya 1,21. 1, oke. Untuk kebutuhan batangnya itu ada 14. Kita kalikan. Ini kita zoom. Apakah sama hasil pecahan 309. 309. Kelebihan dikit ya. Apa yang salah? Ntar kasih gambar. Satu G1 ini. Ini 100-nya ada dua kan. Coba kita coba lihat tiketnya. 100 diameter 16. Itu kemungkinan ini karena nggak ada eh, data ya, dan tabel dari diameter 14 ini. Mungkin beratnya di sini beda ya. Saja sih. Coba kita akan lanjut ke selanjutnya itu ada tulangan dengan kode G55. Kita cek G55 itu di mana. G55. Nah, ini G55. Di Excel nih. Diameter 19 dengan ini. Yang panjang itu 2960. Kemudian 120, 120 masukin. Terus ini untuk berat 19 itu ini 19 2,23. 2,23 jumlah batangnya 48. Kemudian di sini kali ini 342. 342 benar. 42. Ya, tipis banget ya. Mungkin yang beda ini cuma beratnya dari masing-masing sumber. Saya kebetulan sumbernya ini tabel. Kemudian lanjut lagi untuk G99. Kita cek G99, kita cek sebelah mana G99. Ini ya, ke bawah ini ya. SS. Setelahnya sebenarnya. Ini sama kayak ini ya. Di satu ya. 14. Iya, sama. Jadi kita bisa langsung salin aja. Hmm. Nah, oke, ini G99. 139. Oke, sama ya.
Lanjut G120. G120 itu yang mana nih? Ini atas ya. Sama juga ya? Oh enggak, ini jumlahnya 8. Di jumlah aja yang beda. Nah, kita cipin jumlahnya 8. Sama juga itu. Oke, 120. Ya kan bisa 120. Ya benar. Salin. Jumlahnya yang kita ubah. Itu 8 buah. 79. Kalau benar 79. Ada yang beda. Jumlah berapa nih? Lumayan jauh ya. Kayaknya. Untuk 120 ya. Kalau 14, itu jumlahnya ada yang salah nih. Di sini tertulisnya 129. Apa jumlahnya 13 ya? Tapi di sini 8. Kita ubah 13. Nah, kalau kalau jumlahnya 13 itu 129 sesuai dengan tabel sini. 9 tuh. Oke, kita ikutin dari jumlah tulangan itu aja ya. Jadi di sini jumlahnya 8, maka kita tulis 8. Nah, ya. Nah, untuk selanjutnya H1. H1 kita cek tulangan H1 ini ya. Nih, print screen, else, kita masuk ke Excel, kita tempel di sini. Terus kita cek hasil. 16, ininya 950. Oh, kemudian berapa itu 950, 530, kemudian 100, 100. Tapi kalau berat dari 16 itu kita bisa copy ini. Nah, jumlahnya kita ganti jadi 42. Oke, jadi yang 177 kita cek. Yap, sama ya, beda tipis. Mungkinan dia jumlah dari harga itu. Selanjutnya I1 ini ya. I1, cari I1-nya di PL1. I1. Ya, screen. Udah ini rapin dulu ya. Satu, ini berapa? 25. Ininya jumlahnya 42. Dia 1130 dan 360. Tarik kan. Ada. Ini terus nih untuk diameter 25 berarti itu cek 3,85 masukin dapat 273. Apakah sama guys? Sama ya, beda tipis.
Hmm, 1650. 1650. Sini kan 360, ini 1130. Jumlahnya 1,9 harusnya. Di sini ditulis 1650. Mungkin ada salahnya di sini ya. Hmm, ya, benar. Di sini itu salah dalam penjumlahan ini. Ini 1330 dijumlah ini hasilnya bukan ini. Salah ya. Jadi emang dari tabel itu nggak pasti benar. Maka kita harus hitung ulang. Oke, lanjut. Untuk menghitung selanjutnya itu ada tulangan J2. J2 kita cek coba J2 ini ya. Print screen. Tempel di semua. Untuk angkanya itu diameternya 16 dengan jumlah 42, 1720, kemudian berapa nih? 480, terus 100, 100 lagi. Kalau udah jumlahnya 42 ya, sama nih. Coba kita cari 15. Jumlahnya ya, segini. Oke. Mulai 158 berat dari ini, jumlahnya berdua, jumlahnya 188. 185. Nah, ini beda lagi nih. Coba kita cek. Ini 3020. Ini juga 8. Padahal kalau kita cek, ini panjangnya udah sesuai banget. Oh, ditambah 250 di situ. Nah, itu 200, 200. Ya, beda tipis banget. Ya, oke, kalau udah kita lanjut untuk mencari J3. J3 kita bisa cek di sini. J3, J3, J3. Nah, ini ya. Nah, J3 ini untung cuma lurus gini ya. Jadi gampang banget nih. J3, 16, mulai 22, ini 1670, sama jumlahnya berarti 22, 58. 58 kalau sama, ya beda tipis lagi. Oke, ini masih ada segini lagi. Kita lanjut ke J3.2. J3.2. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Diameternya 16 juga. Sama. Ini yang beda 680. Kita lebih naik. Oke, sip. 2364 untuk yang J3.4 dan juga J3.5. Nah, kebetulan di sini untuk J3.4 dan J3.5 itu hanya diketahui di tampak ini ya, tampak samping ombudsman. Nah, untuk tampak depannya itu tidak diperlihatkan di sini, jadi kurang lengkap. Maka saya tidak tahu jumlah dari ini berapa. Ketika ya misalkan dari tampak depan ombudsman ini terlihat, maka panjang dari yang bulat-bulat ini kayak
J3.4 ini kan ngacunya ke bulat ini ya nih. Ini bisa terlihat panjangnya berapa, kemudian dibagi dengan jarak, maka akan ketemu jumlahnya. Nah, oleh karena itu untuk J3.4 dan juga J3.5 itu kita ikutin aja ya. Coba, nah kita screenshotnya untuk bagian ini aja. Kemudian lagi, oke, saya cuma punya data ini, yaitu diameternya, kemudian jaraknya sebenarnya, cuman karena ini ya, nggak diketahui panjang bentangnya itu berapa, jadi kita tidak tahu jumlahnya. Maka kita cek lagi di tabel tuh untuk panjang A itu 630 dan 520. Kita langsung masukin aja 520. Oke, ini berarti jumlahnya, kita cek lagi jumlahnya itu 29 dan 22. Ini langsung dapet ya, 22,1. Oke, sama. Oke, selanjutnya J4. J4, coba kita cek. J4, coba gambar juga cuma lurus gini, kemungkinan nggak ada sih. J4, ya. Ini. Nah, ini juga gambarnya tidak perlihatkan ini ya bentuknya di mana. Coba kita ikutin aja yang kita ambil. Ini kita tahu cuman diameternya berapa. Nah, kita salinnya ini. Oke, kemudian ininya berapa? 8220. Jumlahnya, untuk jumlahnya itu 3. Jumlahnya 3. Sama ya, 38 tadi. Lanjut ke J7. Nah, J7 ini nggak ada ya. Ada ya. Kita cek di gambar. Ya, dan kita bisa aja nih. Oh, stop. Sip. Kita tempel di sini J7. J7. Nah, ini kita rapiin. Sebelum kita rapiin, kita cek dulu nih angka-angkanya. 8220 ya, itu semua. Terus 720, 720. Jumlahnya. Nah, untuk ininya berapa? 12. Jadi diameter 19, 12-nya itu jumlah bentang. Kita bisa copy ini. 19 itu beratnya, kita cek tadi ada ya 19. Ini, ya. 178. Wah, sama. 478 nyaris ya. Oke, sama. Berarti ke satu kita cek. Coba ke satu, ke satu. Kalau nggak salah, saya lihat nah ini deh. Oke, cek. Ini belum rapi.
satu, ini kita upload. Um, Jumlahnya 56 diameter 25 yang terus 32 30 650 sama 250 untuk berat 25 itu 3,85 ya nih, kita cek apakah sama 90 ya. Hmm, sama ya. Oh, K1 ya, ya ini. Coba kita cek lagi kan. Cek ini ya, kita mau pakai 250 kan ya, 250 ke 20. Udah benar, terus lanjut ke K2. K2 juga sama, letaknya di sini, sama ya ini. Hmm, sama. Tiga dua. Oh, di sini tambahin hook. Ini hooknya berapa nih? 650, 150, diameter 25. Sama semua, cuma 6 kan ya. Ya lanjut untuk K100. 100 nggak ada gambar nih, kemungkinan. Ntar saya cek dulu K100 ya, K100 sama nggak nih. K200 sini ada, K100, K100. Nih ya, K100 apa? Coba cek panjang-panjangnya 250. Terus ini berapa? 3230. Sini 550. Sini 150. Jangan cek. Kalau ini diameternya 25, jumlahnya 56 sama. Oke, berarti 901 ya. 901. Pasang 901. 100. Ya sih. Kemungkinan ini karena dia nggak pakai yang lain-lainnya ini. Fokusnya dia nggak di top. Untuk pakai 200 ke 200 ya, kita cek. Oke. Lima enam juga diameternya 25 sama.
yang 6. Oke, untuk bentangnya 350, 550 sama semua. Beda panjang B-nya. Panjang B-nya ini berapa nih? 3160. Oke, udah ya. Oke, lanjut untuk pengulangan selanjutnya. Kita cek ada berapa ini? L1, L2, L3, urut ya sampai L6. Di L1 kita cek dulu L1-nya. Nah, ya, green screen. L1. Screen. Angkanya berapa tuh? Cek AutoCAD-nya ya. 50, 50, 50, 90, 1040, 90 lagi, 150. Dan untuk diameter ini 25. Nah ini sama. Terus ke bawah aja. Ini berarti 48 buah. Oke, lanjut untuk L2. L2 ya, kita screen lagi. Tempel di AutoCAD. Tempel di Excel. Udah berarti 25. Yang sama semua. 48. Nah ini beda. 630 ada dua. 9, 10. Oke, udah dapat. Kalau lanjut ke L3. L3-nya kita cek di sini diameternya 25, jumlahnya 6. Nah, untuk panjang-panjangnya kita bisa cek di sini ada 8220, 8220, 720 nya 2. Berarti ini 920 plus 610 sama 790. Ya, kalau di sini kita ya, 7000, 9420. Oh, kemudian sampingnya juga 9420. Oh, atas bawah. Ini 790, 760.
Ya udah dapat ya. Lanjut ke L4. L4 coba kita cek di gambar apa ada. L4 itu L6 dulu aja ya. Yang udah ada. Semuanya. Untuk diameter 25 jumlah tiket. Maka ini sama. Kita cek di sini ada berapa aja. Tuh 2920, 2920, 2920. 9420. Oke. Untuk L6 mode lanjut ke L4. L4 tuh masih ikutin aja terus sama kayak yang L3. 20 kemudian 90 sama 770. Jumlahnya 5. 5 terus ininya 25 juta 720. Oke, udah dapat ya. Jadi ini untuk jumlah total kita zoomin aja. Zoom. Nah, ini ya. Kita coba cek 8,5. Nah, hampir ya. Mungkin ada beberapa yang beda. Jadi ini untuk jumlah total penulangan pada abutmen. Jadi setelah mendapatkan penulangan pada abutmen, totalnya di sini ya, maka kita lanjut untuk penulangan wing wall. Di sini saya sudah memiliki kode dari pembersihan wing wall tersebut. Kita cek di PDF-nya. Nah, di sini yang pertama itu F1 ya, F1 di sini kita zoom dulu, terus kita screenshot. Nah, setelah itu kita tempel. Jangan lupa masukin angkanya 2640 untuk panjang, kemudian diameternya adalah 16. Jumlahnya 20 batang. Kalau 16 itu beratnya 1,58. Total panjangnya di sini adalah ini dibagi dengan 1000. Kemudian ini kita kalikan semua. Ini untuk total F1 kebutuhan beratnya itu segitu ya. Kemudian F2-nya kita cek lagi. Ya, kita screenshot. Kemudian 3000. Ini langsung kita turunin aja karena sama ya. Diameternya adalah 16. Cuman ininya kita ganti jadi 26 karena jumlah bentangnya 26. 16. Kemudian lanjut untuk F3. F3 itu kita cek
Ya, kita print screen. Luasannya kita bisa cek berapa ini? 2680. Kemudian 86 untuk booknya. Berarti yang B dulu 3540. Terus 27. Terus 86 sama 86 ya. Nah, ini untuk hooknya kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk ininya kita jumlahin aja pakai zoom. Kemudian kita lupa bagi 1000 ya. Nah, sama juga berarti. Ini 2 jumlah. Eh, lanjut untuk F4. F4 ini kita print screen juga. Ini tadi 16. Ininya diameter 14. Kemudian jumlahnya 38. Jumlahnya 38. Kemudian panjang total ya. Kita ini berapa ini? 3850. 126. Ini 115. Dan ini dia. Ini yang mana nih? 3540 ya. Sebelum dijumlahkan soalnya. Untuk panjang total kita tarik aja. Kita kecil. Untuk berat diameter 14 kita cek di sini itu berapa? 1,21. Ya, dapat segini kita jumlahin pakai sum ya. Oke, kalau udah dapat kita tandain. Lanjut kita apa? Penolongan plat tinjau. Nah, udah. Tuh, tempel. Diameter 16, jumlahnya 32. Kemudian untuk hanya itu 2420, 2260, itu 20, itu 70. Ini panjang totalnya kita tambahin semua. Berat dari diameter 16 ke batang meter 1,5. Kita kaliin. Jadi kita lupa ubah ke meter. Oke, udah dapat. Lanjut ke E2. E2 ini ya. Kita print screen. Nah, untuk diameter 16, jumlahnya 17. Dengan 7620. Panjangnya 7620. Oke, kalau udah kita lanjut ke E3.
Kita cek E3 tuh nih ya, screen sama ternyata 7620 juga. Jumlahnya 17 sama ya kayak yang ini, diameternya juga 16, jadi sama. Oke, untuk total kita sum. Udah dapat untuk total pembersihan pada plat tinja, pembersihan pada balok diafragma. Balok diafragma ini ya, gambarnya kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu di satu, kita print screen, kemudian kita tempel, kita masukkan diameternya 19, jumlahnya 3, kemudian untuk panjangnya 5.400 mm, 148 mm, sama juga 148. Panjang total kita jumlahkan pakai sum. Untuk berat 19, diameter 19 itu 2,23, kalikan, balikin lagi, ini dibagi 1000. Oke, kalau sudah perhatiin. Lanjut untuk D2. D2 itu di mana? Nah, di atas ini ya. Ini nggak ada hook, jadi cuma panjang dong. Diameternya 12 dengan jumlah 2, 5, 5, 4. Diameter 12 nggak ada ya. Kita searching dulu. Oke, berarti segini. Dapatnya udah ya. Terus lanjut untuk D3. Kita screenshot lagi yang bawah ini. Oke, kalau udah kita tempel. Jumlahnya, diameternya 19, jumlahnya 4, 19 itu ini ya. Untuk panjangnya 5.400 mm, kemudian 4848. Oke, udah dapat. Lanjut untuk D4, kita cek D4 ini ya, yang kecil ini. 10, ini jumlahnya 34 batang, kemudian 420, sampingnya juga 420, kemudian 220, 210. Untuk diameter 10 itu beratnya 0,617. Oke, oke, udah. Kita tinggal totalin untuk kebutuhan tulangan pada diafragma.
Ya udah dapat. Lanjut kita untuk penulangan selanjutnya. Kita tandain. Udah. Lanjut. Kita lihat gambar. Untuk B1 itu sebelah sini ya. Sama kayak tadi. Langkah-langkahnya semua sama. Diameternya 25. Jumlahnya 25. Jumlahnya 10 batang. Dia berapa ini? 800 ya? 800. 34. Terus kita jumlahin. Terus kita bagi 1000. Karena ini sama semua nanti kita langsung tarik ke bawah aja. Ini juga nanti kita kalikan sebut masuk rumus ya, biar cepat. Untuk diameter 25 itu beratnya 3,85. Lanjut untuk B2 dan screen. Nah, kalau udah kita tempel di sini 7.000. Ini 25 juga, jumlahnya 3. Maka ininya sama. Oke, kalau udah lanjut ke B3. Nah, untuk B3 ini yang bawah ya. Diameter 19, jumlahnya 2. Ya, 11, 4. Untuk diameter 19 itu 2,23 berarti. Lanjut untuk B4. Diameter 19, jumlahnya 2. Ininya sama ya. Oke, kalau dia B5. B5 kita cek di bawah ini. Oke, kalau udah kita tempel. Terus kita cek diameter 25, jumlahnya 4. 25 itu beratnya segini. Terus ininya berapa tuh? Gak banyak kayak ini. 5, 5 kosong. Oke. Terus 930 nya ada 2. Terus 760 juga ada 2. Udah dapat. Lanjut untuk B6. B6 kita tempel. Itu diameternya 25, jumlahnya juga 4. Sama ya berarti. Ininya kita cek 701. 760. Oke, udah dapat juga. Lanjut untuk
B7-nya. B7 kita cek lagi. Cuman memanjang ya untungnya. 25 jumlahnya 6. Satu satu beratnya sama. Lanjut untuk B8 ini ya. 8 nih. 8 itu diameternya 25. Ini juga sama. Berarti 710, 320, 1140, 240. Oke, udah. B9, 25 juga. Maka di sini jumlahnya juga sama ya, 26, 6 nih, 6 diameter 25. 710, 240, 300, 240, ini 360, ini 960, terus 360 lagi. Oh ya, untuk boxnya ini kalian 2020, jadi ini kita tahap kali 2 aja. Dapat. Jadi untuk B10 diameternya 10, jumlahnya 89, terus ini angkanya kita masukin 940 sama 370. Cukup. Diameter 10 itu beratnya 0,617. Udah dapat, kita zoom. Nah, untuk penulangan gelagar kita jadi dapat juga jumlahnya.